Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Pak Efrat selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman desktop. Di sini, kami selaku kelompok 5 akan mempresentasikan dan juga mendemonstrasikan terkait dengan desain aplikasi kami berbasis desktop terhadap UMKM Bakso Cakmat. Nah, hal ini sebelum kita lanjut lebih mendalamnya, sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu dengan saya, Safira Inta Cahaya Melati dengan NPM terakhir 217 dan dengan beberapa rekan saya yang ada di sini. Dengan saya Indira Prastika Aulia Sufi dengan NPM 224. Saya Muhammad Devan Faredi dengan 3 digit NPM terakhir 200. Saya Salman Malik Al-Farisi dengan 3 digit NPM terakhir 202. Dan saya Agila Diunian Fadilah dengan NPM terakhir 199. Baik, selanjutnya di sini kita akan mendemonstrasikan terkait dengan laporan final project terkait dengan pemrograman desktop. Bisa di next terkait dengan permasalahan utamanya. Nah, permasalahan utamanya sendiri, kenapa kita mengambil UMKM Bakso Cakmat, yang dimana terhadap UMKM Bakso Cakmat ini masih banyak sekali terkait dengan pencatatan transaksi secara manual dan juga tidak terstruktur. Maka dari itu juga, dari banyaknya hal tersebut, ada beberapa risiko kesalahan dan laporan yang tidak tersusun secara terstruktur dan juga secara baik. Nah, UMKM Bakso Camat juga di sini dia masih menggunakan terkait dengan teknologi secara manual dengan tidak menggunakan teknologi secara desktop. Nah, maka dari itu hadirlah solusi dari kami yakni adalah aplikasi berbasis desktop untuk UMKM Bakso Camat sendiri. Next. Oke, di sini akan ada dua, yakni adalah rumusan masalah dan juga tujuan. Pada rumusan masalah sendiri, yakni bagaimana sih cara untuk membangun aplikasi desktop oleh UMKM Bakso Cakmat. Yang kedua, bagaimana terkait dengan mengelola database yang bisa masuk secara otomatis. Dan yang terakhir, yakni adalah bagaimana nih untuk membuat auto-generate dan juga crystal report pada aplikasi desktop kasir tersebut. Nah, tujuan sendiri yakni adalah kita bisa untuk membangun aplikasi desktop ini diperuntukkan untuk UMKM Bakso Cakmat agar laporan yang masuk itu bisa terstruktur dan juga secara generate. Nah, yang kedua adalah dapat mengelola data dengan database yang dimana database tersebut bisa secara efisien. Nah, yang terakhir sendiri yakni adalah kita dapat membantu untuk menyediakan laporan dan juga operasional penjualan UMKM secara maksimal dan juga optimal. Nah, selanjutnya di sini ada diagram use case yang dimana ini adalah alur dari dua role yang dimana dia berinteraksi langsung dengan suatu sistem yakni adalah aplikasi kasir Bakso Cakmat. Yang dimana dua role ini terbagi yakni ada kasir dan juga admin. Kasir sama admin dia sama-sama bisa mengakses login dan juga logout. Tetapi pada kasir dan juga admin dia mempunyai suatu peranan yang berbeda. Kasir sendiri dia hanya bisa mengakses terkait dengan transaksi penjualan dan juga cetak laporan. Tetapi terkait dengan admin, dia hanya bisa mengakses terkait dengan mengelola data, menu, dan juga dia hanya bisa melihat laporan penjualan secara garis besarnya. Tetapi kalau dari kasir, dia hanya bisa mencetak laporan harian saja. Jadi dia tidak bisa melihat laporan penjualan secara keseluruhan. Karena itu adalah sebagian tugas dari admin. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk di kebutuhan fungsional dari kasir. Nah, kebutuhan fungsional sendiri itu menjelaskan fungsi-fungsi utama dari sistem yang mendukung kegiatan operasional UMKM Bakso Cakmat tersebut. Yang memiliki fitur fungsional sebagai kasir, yang pertama yaitu login. Pastinya kasir akan melakukan proses login sebagai kasir yang nantinya akan membatasi hak akses untuk menggunakan aplikasi tersebut. Lalu yang kedua, mengelola menu makanan maupun minuman. Nah, sistem ini mengelola inputan makanan dan minuman yang akan dibeli oleh pembeli yang akan menghasilkan output harga akhir. Lalu di button tambah, hapus maupun batal, yang tambah sendiri akan mendapatkan makanan, minuman, atau yang menghasilkan output akhir dari pembelian. Untuk hapus menu, nantinya akan menghapus semua menu yang sudah ditambahkan pada keranjang yang sudah ditampilkan. Dan untuk button tambah, sistem akan membatalkan seluruh pesanan yang akan diinput pada keranjang yang sudah ditampilkan. Lalu di auto generate number, akan menghasilkan nomor invoice, kode faktur, kode menu, dan juga tanggal yang akan secara otomatis tersimpan. Yang terakhir di kebutuhan fungsional yaitu laporan. Nah, cetak laporan ini akan mencetak sebuah
penjualan laporan yang nantinya pembeli akan berdasarkan invoice setiap masing-masing yang ditampilkan di message box dalam struk pembelian, yang nantinya akan tersimpan di database cetak hasil laporan. Untuk kebutuhan fungsional dari admin, yaitu login. Dari penjelasan sebelumnya, login tersebut ada dua role, yaitu admin dan owner, yang nantinya proses login, pengguna akan membatasi hak akses tersebut dari aplikasi tersebut. Lalu di data grid view akan menampilkan sebuah penjualan yang akan diinput oleh kasir pada data grid view yang diakses oleh admin. Nah, crystal report pada laporan penjualan tersebut akan mencetak sebuah penjualan pada data yang akan diinput, yang pada pembelian dari menu yang diinput oleh kasir. Nah, laporan tersebut akan menggunakan crystal report untuk periode penjualan selanjutnya. Next. Untuk kebutuhan non-fungsional, ini nantinya akan menjelaskan dari sebuah kualitas aplikasinya yang akan mendukung kinerja aplikasi tersebut akan berjalan dengan opsional, aman, dan juga pastinya akan mudah digunakan oleh pengguna. Nah, yang pertama itu ada reliability. Nantinya, kasir itu akan meningkatkan keandalan baik dapat menggunakan secara stabil tanpa mengalami gangguan. Nah, sistem tersebut juga akan menyimpan data transaksi dengan benar dan minim terjadi kesalahan input atau kehilangan data dari sistem tersebut. Lalu availability, yang sistem tersebut bisa digunakan kapan saja, berupa selama jam operasional berjalan. Nah, sistem tersebut akan siap digunakan tanpa memerlukan koneksi internet ataupun koneksi internet karena berbasis desktop dan berjalan secara lokal. Lalu security. Nah, security ini adalah fitur keamanan yang nantinya berupa authentication login untuk mencegah akses oleh orang yang tidak berhak. Dan selain itu, data transaksi tersebut akan tersimpan dan aman di dalam database untuk menjaga kerahasiaan atau integritas data. Nah, selanjutnya ada maintainability. Maintainability ini aplikasi yang mudah diproses dalam pemeliharaan pengembangan yang di masa yang akan datang. Nah, struktur kode program dan database akan dirancang secara organisir dan terstruktur sehingga memudahkan kita juga untuk memperbaiki dan menambahkan fitur-fitur yang baru. Selanjutnya, yang terakhir ada portability. Portability ini adalah aplikasi berbasis desktop yang akan dijalankan pada komputer dengan operasi Windows tanpa memerlukan spesifikasi perangkat yang tinggi, yang akan memudahkan instalisasi dan penggunaan aplikasi pada perangkat lain jika diperlukan. Next. Selanjutnya ada perancangan arsitektur. Nah, di perancangan arsitektur ini, aplikasi kasir berbasis UMKM, Bakso Cakmat, yang dirancang sederhana namun terstruktur. Nah, di mana aplikasi tersebut berfungsi sebagai klien yang akan mengelola input pengguna, transaksi, perhitungan harga, dan pencetakan struk, yang database MySQL melalui PHP MyAdmin yang akan bertugas menyimpan data secara terstruktur dan juga aman. Nah, sistem ini dipilih karena kebutuhan UMKM dengan aplikasi yang ringan dan mudah digunakan dan juga berjalan pada spesifikasi yang standar. Nah, selain itu, pilihan login akan dipisah di antara admin dan owner yang akan memudahkan proses login. Sebagai admin yang hanya membatasi hak akses untuk menggunakan aplikasi agar memudahkan pengembangan aplikasi jika dikembangkan lebih baik dan bisa mendukung efisiensi operasional dan juga pengambilan keputusan pada usaha UMKM Bakso Cakmat tersebut. Next. Oke, selanjutnya saya akan membantu menjelaskan bagian dari sequence diagram terhadap aplikasi kasir dari Bakso Cakmat. Jadi, supaya kita tahu bagaimana alur dari program kita nanti, yang pertama, diperlukan adanya login. Nah, login di sini itu pasti dibedakan login antara user sebagai kasir ataupun user sebagai admin. Tapi sebelum itu kita akan membahas login dari sisi admin terlebih dahulu. Jadi yang pertama, admin akan merun programnya, kemudian akan masuk ke form 1 loginnya. Dan di form 1 login ini, di situ si admin akan mengisikan data login yang terisi dari username beserta passwordnya. Kemudian akan klik button login, dan nantinya data login tersebut akan terkirimkan ke clogin. Clogin ini di mana? Jadi clogin ini nanti akan dicek sekiranya di database-nya itu untuk username password sebagai admin itu apakah ada. Kalau seumpama ada, maka dia akan muncul message box login berhasil dan tinggal klik OK, dia akan terbawa ke form 3 admin. Jadi sebagai batasan sehingga nantinya ketika user admin ini hanya bisa mengakses form admin saja, tidak perlu form kasirnya. Next. Nah, di sini form admin itu dia hanya bisa mengakses crystal reportnya saja. Maksudnya bisa mengakses crystal reportnya saja. Jadi nanti itu bakal ada button ya, button laporan itu namanya. Jadi yang pertama stepnya sama. Karena saya sudah menjelaskan detail loginnya seperti apa, mungkin kita bisa langsung skip saja. Jadi yang pertama ya admin merun programnya, kemudian login, dan ketika sudah masuk ke form 3 admin, dia akan klik button laporan. Terus nanti akan dikirimkan button laporannya ini diverifikasi ke data grid view yang ada di form admin. Jadi nanti di form admin itu hanya terdapat button laporan sama data grid view, kemudian nanti di C adminnya akan diproses kiranya yang perlu ditampilkan dari data grid view-nya. Dan kemudian langsung dari
button laporan itu juga akan langsung berpindah ke form 4, yang dimana form 4 ini menunjukkan crystal report dari laporan transaksinya. Gitu. Mungkin bisa di next. Nah, karena kita tadi sudah bicara soal adminnya bagaimana di program kita, nah sekarang kita langsung masuk ke login kasirnya. Jadi di sini ada dua user, yang dimana usernya itu ada admin sama kasir. Jadi kasir itu tahapannya sama seperti admin, dia harus login dulu, yang dimana loginnya itu sama, dia harus menginputkan data loginnya, terdapat username dan password. Username dan passwordnya ini akan terdaftar sebagai role kasir. Jadi ketika klik button login, terus nanti data loginnya ini akan dikirimkan ke login, yang dimana diproses di situ apakah sudah benar sesuai di database untuk username dan password kasirnya. Kalau sumpah benar, dia akan muncul message box, login berhasil, kemudian klik button box oke. Jadi dia tidak bakal terkirim ke form 3 admin, tapi langsung ke form 2 kasir, karena di database-nya itu sudah diberikan role ya, role untuk kasirnya itu username dan passwordnya itu berupa kasir, bukan berupa admin gitu. Mungkin bisa di next. Nah, di sini kita akan masuk ke proses transaksinya ya. Jadi kita skip lagi aja, langsung masuk ke form. Jadi pertama kasir selesai login, dia masuk ke form 2, yang dimana form 2 ini dia harus menginputkan data barangnya terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah lengkap data barangnya, nanti langsung klik button tambah, dan data barangnya akan tersimpan di C-Kasir. C-Kasir ini juga akan berisi data grid view-nya juga. Kalau seumpama berhasil bertambah ke data grid view, maka akan muncul message box data berhasil ditambahkan. Kemudian kalau sudah ditambahkan ke data grid view, akan diisikan TBL pembayarannya, di mana itu nanti nominal yang dibayarkan oleh pelanggan. Kalau seumpama sudah dimasukkan ke TBL tersebut, maka akan masuk ke C kasir, diproses, sehingga nanti akan keluar di TBL kembalian itu dapat kembalian berapa gitu. Si pelanggannya itu harus dibayarkan kembaliannya berapa. Nah, kalau seumpama udah, maka akan langkah selanjutnya klik button cetak, yang dimana button cetak nanti akan terkirimkan data transaksinya seperti data barang itu tadi, dan juga data pembayaran ke TBL underscore penjualan detail. Jadi button cetak itu fungsinya juga untuk menyimpan data grid view, apa yang ada di data grid view gitu ya, untuk ke TBL underscore penjualan underscore detail, itu nanti table di database-nya untuk menyimpan penjualan atau transaksi hariannya gitu. Nah, kemudian kalau sudah tersimpan ke TBL underscore penjualan underscore detail gitu, maka akan muncul struk transaksinya gitu. Mungkin bisa di next. Oke, kita masuk ke hapus baris data barang. Jadi langkah ini tahapan kedua gitu ya untuk button hapus. Jadi langsung aja setelah login, maka menginputkan data barang. Kita ulangi stepnya sama, mulai dari isi data barang, kemudian button tambah, barang masuk, diproses, maka muncul message box data berhasil tambahkan. Kemudian, nah untuk klik button hapus ini, karena dia tuh menghapus baris data saja, maka untuk menghapusnya kita harus memilih data barangnya terlebih dahulu. Jadi data barangnya itu di data grid view-nya, barisnya itu diklik, kita mau menghapus yang mana itu diklik terlebih dahulu di data grid view-nya, kemudian diklik button hapus. Kalau seumpama sudah berhasil, maka data baris datanya yang ada di data grid view yang kita pilih itu tadi akan terhapus. Kemudian nanti akan muncul message box data berhasil dihapus. Ini tidak perlu ke TBL penjualan, karena button hapus tidak memasukkan atau menginput apapun ke database seperti itu. Mungkin bisa langsung di next saja. Nah, di sini kita juga ada button batal, yang dimana fungsinya akan saya jelaskan. Jadi yang pertama, seperti biasa login dulu, terus mengisi data barang, klik button tambah, kemudian data diproses, terus keluar message box data berhasil tambahkan, kemudian pilih data barang, terus button batal. Jadi, nah, untuk button batal di sini dia itu menghapus data keseluruhan yang ada di data grid view. Jadi untuk menghapus keseluruhan yang ada di data grid view itu, klik button batal sehingga semuanya akan terhapus. Kemudian nanti akan keluar message box data penjualan berhasil dihapus seperti itu. Oke, mungkin bisa di next. Nah, kita tadi sudah membahas sequence diagram, yang dimana saja kita akan membahas kelas diagramnya. Jadi di sini kelas diagramnya itu eh, seperti biasa, ada dua role, ada admin dan kasir, dia akan melakukan login terlebih dahulu. Jadi di sini terdapat satu admin dan satu kasir, di mana admin itu dapat melakukan login one to many ke form login. Di form login itu ada username, password, message box button, dan validasi login. Nah, untuk username dan password dia itu sifatnya eh, tersembunyi dari umum ya, karena kan cuma beberapa user saja yang tahu, cuma cuma satu user saja yang tahu, mohon maaf. Terus juga message box ini itu bersifat message box button dan validasi login itu validasi login sebagai operasionalnya ya. Itu sifatnya tersembunyi dari umum, tapi dia tidak tersembunyi dari beberapa subclass, yang dimana karena admin dan kasir ini sama-sama memiliki peran yang sama dalam melakukan dalam mendapatkan message box button, dan juga melakukan validasi login seperti itu. Nah, terus si admin, kita mulai dari admin dulu. Terus admin itu akan membuka form admin, di mana admin dapat membuka satu form admin saja. Nah, dia di sini itu terdapat data grid view. Data grid view-nya ini karena di kasir dia juga ada data grid view, maka sifatnya tersembunyi dari umum, tapi tidak tersembunyi dari beberapa subclass. Jadi berupa laporan juga di sini. Terus nanti untuk button laporannya, karena hanya admin saja yang punya, maka dia tersembunyi dari umum, sifatnya private gitu. Nah, terus untuk mencetak laporan hariannya juga admin saja, jadi dia bersifat private. Nah, setelah itu admin mencetak 0, 0 to many gitu ya. Kenapa 0? Karena kan belum tentu selama seharian itu mereka punya laporan harian atau laporan transaksi gitu ya. Karena kan ya mungkin tokonya lagi tutup atau gimana, makanya mereka tidak menghasilkan laporan. Maka di sini 0 to many. Nah,
Untuk di zero to many ini juga ada TP underscore penjualan underscore detail itu tadi yang terhubung dari history report ke database itu bersifat tersembunyi ya, karena hanya admin saja yang bisa melihat laporan penjualan, juga hanya admin yang bisa. Nah, terus kita sudah dari admin terus ke kasir. Oh ya, di sini juga ada garis putus-putus menandakan association ya. Jadi terhubung juga, melakukan login ini terhubung juga dengan form admin. Nah, kita ke kasir. Kita tadi sudah membahas dari kasir juga ke form login seperti apa. Mungkin kita langsung skip ke form underscore kasirnya. Jadi kasir membuka satu form kasir. Terus di situ ada data transaksi, struktur transaksi, nominal pembayaran, nominal kembalian. Nah, di sini ini kenapa kok data transaksinya itu terus menjadi rumah tapi tidak terus menjadi supplies? Karena si adminnya juga bisa melihat gitu. Struktur transaksinya itu si pelanggan juga bisa lihat. Nominal pembayaran pelanggan juga bisa lihat. Terus nominal kembalian si pelanggan juga bisa lihat, bisa dapat ya. Nah, tapi untuk operasionalnya menambahkan, menghapus seluruh transaksi, mencetak struk itu hanya admin saja yang melakukannya. Jadi tidak ada pihak lain atau kelas lain yang berlaku di sini. Nah, kemudian masuk ke mencatat gitu ya. Kasir mencatat 1 hingga 2 menu yang dimana emang di tempatnya itu di bakso camatnya mereka memiliki 2 menu saja. Nah, di mana daftar menunya itu ada makanan, minuman, additional, terus harga menunya juga kelihatan. Nah, semuanya ini bersifat publik gitu ya, terbuka, jadi bisa diketahui oleh siapapun. Kemudian untuk operasionalnya terdapat menambahkan transaksi menu, ini bersifat supplies saja karena hanya kasir dan pelanggan yang bisa, tapi untuk adminnya tidak bisa gitu ya. Jadi menambahkan transaksi, terus yang berkelaku di situ itu hanya pelanggan dan kasir gitu ya. Terus melihat daftar menu itu bersifat publik gitu ya, terbuka untuk semua. Nah, di sini juga untuk mencatat itu memiliki asosiasi dengan pembelian juga. Di sini kosong karena pembelian itu hanya berupa proses saja. Jadi tidak benar-benar diperlukan adanya atribut dan operasional gitu ya. Jadi hanya bersifat proses dia. Nah, kalau sudah dari kasir ke daftar menu, kita langsung kasir ke pelanggan. Jadi di sini zero to many. Jadi kasir itu melayani nol dari many pelanggan, yang mana nol itu belum tentu seharian itu akan ada pelanggan, mungkin lagi libur atau memang lagi tutup. Maka di zero to many, di mana pelanggannya itu mereka tidak memiliki atribut karena tidak perlu input username pelanggan juga, maka dia hanya memiliki operasional saja, di mana operasionalnya itu melihat menu dan memesan menu yang memang bersifat publik. Publik di sini tuh semua bisa melihat dan bisa memesan juga, bahkan kasir dan admin itu juga bisa memesan menu gitu ya. Jadi kalau sudah dari pelanggan, yaitu mungkin dari kasir ke pelanggan sesingkat itu, cukup sesingkat itu. Nah, selanjutnya maka dari pelanggan ke daftar menu. Nah, dari pelanggan ke daftar menu ini bisa melihat 1 hingga 2 daftar menu. Seperti yang saya bilang, di Bakso Camat terdapat 2 menu saja. Untuk melihat ya sama ya di daftar menu plus plus plus, karena bisa dilihat oleh semuanya makanan, minuman, additional, dan harga menu. Terus hashtagnya menambahkan transaksi menu, terus plus melihat daftar menu seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya bisa di next. Selanjutnya adalah GUI atau Graphic User Interface atau wireframe dari Bakso Cakmat yang sudah kita desain dengan sebaik mungkin pada tampilan desktop. Langsung saja kita langsung tampilkan di Visual Basic saja. Pada tampilan awal ini di mana terdapat 2 pilihan, bisa memilih kasir atau admin, tapi untuk awal-awal ini saya arahkan ke kasir terlebih dahulu. Untuk di sini nama penggunanya adalah Agil dengan passwordnya kasir 123. Nah, kemudian ada tampilan ini di mana pengguna akan dikasih eh, pilihan apakah Anda ingin login sebagai kasir. Jika iya, langsung aja kita pencet yes. Oke. Ini adalah tampilan kasir Bakso Cakmat Josjis, di mana pengguna bisa eh, memilih jenis menu terlebih dahulu, atau kasir dari Agil ini bisa memilih eh, jenis menu terlebih dahulu yang mau diinput. Yang pertama adalah ada makanan. Jika memilih makanan, di sini nama menunya akan menampilkan berbagai makanan. Jika memilih minuman, maka tampilannya akan seperti ini, menampilkan berbagai minuman. Jika additional, maka akan tertampil seperti kerupuk dan lontong. Sebagai contoh, kita input saja makanan. Nah, di sini adalah merupakan kode menu yang sudah dipilih pada combo box 2 ini. Kemudian di sini bisa menginput jumlah yang dibeli, semisal kita inputnya 2. Nah, setelah kita mengisi jumlah sini, maka akan tertampil subtotal, yang dimana ini adalah total dari 2 item ini, yaitu totalnya 54.000. Satu itemnya 27.000. Kemudian kita langsung menambahkan saja. Nah, jika kita menambahkan, maka akan tertampil di data grid view, yang dimana langsung terdapat total harga. Nah, total harga ini adalah total keseluruhan yang ada di data grid view. Sebagai contoh, aku masukin lagi minuman, di mana dengan cara seperti yang tadi. Nah, dari sini totalnya langsung bisa mengetahui. Jadi ada 2 item, bakso kasarnya 2, kemudian es jeruknya 2. Di sini totalnya adalah 64.000. Kemudian di sini kita bisa melakukan hapus, di mana tombol hapus ini adalah menghapus satu item yang ada di sini. Nah, item berhasil dihapus. Jika kita memilih tombol batal, maka apapun yang ada di data review ini akan terhapus. Nah, kemudian di sini ada text box payment dan change, di mana payment adalah pembayaran dari pengguna yang mau melakukan pembayaran. Semisal di sini total 44.000, di mana pengguna harus memasukkan harga di mana harus lebih dari 44.000. Misal penggunanya
pembelinya akan melakukan pembayaran dengan uang 100.000. Di sini langsung ada kembaliannya yaitu 56.000. Kemudian di sini juga ada button cetak, di mana button cetak ini akan mencetak stroke dari apa yang pengguna ini beli. Nah, di sini terdapat struk yang berisi tulisan bakso Cakmat, alamat, nomor faktur, tanggal pembelian, kemudian juga ada kasir atau nama kasir yang sedang bekerja. Kemudian di sini juga ada tampilan menu yang sudah dipesan oleh pembeli. Kemudian di sini ada total harganya. Kemudian di sini juga ada total bayar dan kembaliannya. Kemudian tombol atau yang ada di tampilan kasir ini ada tombol logout, di mana tombol logout ini akan kembali ke tampilan login. Nah, setelah tadi sudah menampilkan tampilan kasir di mana eh, kemudian kita akan menampilkan tampilan dari admin. Pada tampilan admin ini hanya admin bisa melihat data dari apa yang sudah diinput oleh kasir tadi. Kemudian di sini di tampilan admin hanya terdapat tombol cetak, di mana tombol cetak ini menampilkan laporan harian yang sudah masuk pada hari itu. Jika kita klik maka nanti akan menampilkan eh, Crystal Report. Nah, ini Crystal Report ini adalah tampilan apa yang sudah terlakukan sama kasirnya, yaitu penjualan hariannya. Terdapat berbagai menu dan dari berbagai pengguna. Oke, mungkin selanjutnya bisa akan dilanjutkan oleh teman saya itu penjelasan mengenai source code-nya. Baik, terima kasih. Soalnya di sini saya akan menjelaskan untuk logika source code. Yang pertama yaitu dari form login terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama kita mengimport beberapa sistem yang digunakan untuk mengoneksikan ke database dan mensupport koreksi-koreksi lainnya. Nah, di sini kita juga mendeklarasikan beberapa declare yaitu count, cmd, dan dr. Nah, yang pertama di sini kita membuat sebuah sub atau metode koneksi yang digunakan untuk melakukan pengecekan apakah source code kita, VB kita terkoneksi dengan database. Lalu yang kedua, di sini ada aksi pada button login, di mana yang pertama kita memanggil koneksi terlebih dahulu. Lalu di bawahnya di sini kita mendeklarasikan sebuah deklarasi di mana di sini username yang diambil dari textbook 1 dan password yang diambil dari textbook 2. Bisa di-scroll. Nah, di sini jika username kosong atau password kosong, maka akan jalan di sini ada message box username dan password harus diisi. Nah, jika sudah di sini jika user text box 1 dan 2 sudah terisi, maka di sini akan mencoba melihat query dari database dan melakukan pengecekan apakah username dan password itu benar yang diambil dari database. Nah, jika benar, maka dilakukan pengecekan lagi di mana uh, kita mendeklarasikan terlebih dahulu bahwa role DB string itu diambil dari kolom role dari database. Nah, jika status dari kasir atau admin itu tidak aktif atau non-aktif, maka akan close dan mengulang login lagi. Nah, jika sudah, ini akan lanjut ke selanjutnya, di mana dilakukan pengecekan jika role sama dengan admin akan melakukan pengecekan atau konfirmasi kembali oleh user dengan message box, di mana akan ada pertanyaan apakah ada ingin login sebagai admin. Jika menekan yes, maka user berhasil login sebagai owner. Jika lainnya atau tidak, maka login akan dibatalkan dan mengulangi login lagi. Begitupun dengan yang selanjutnya, di mana di sini jika role-nya kasir, setelah pengecekan, maka akan diberi pertanyaan konfirmasi lagi, apakah Anda ingin login sebagai kasir. Jika menekan yes, maka login berhasil sebagai kasir. Jika lainnya atau else, maka login dibatalkan. Nah, di sini else ini yang terakhir itu dari else pertama, di mana jika username salah atau password salah, maka akan muncul error handling, yaitu berupa message box dengan tulisan username atau password salah. Oke, next. Mungkin bisa next ke form kasir. Nah, di sini juga seperti yang ada di form login, kita mengimport beberapa sistem untuk mendukung berjalannya source code yang ada di form kasir atau form 2. Nah, yang pertama seperti tadi, kita mendeklarasikan sebuah metode yaitu koneksi yang digunakan untuk melakukan pengecekan apakah file studio kita terhubung dengan database. Lalu yang kedua, ini adalah metode isi CBB jenis yang digunakan untuk mengambil data dari tabel kategori dengan mengecek nama kategori. Nah, dari nama kategori tersebut akan dimasukkan ke combo box jenis. Lalu yang kedua, di sini adalah aksi, di mana ketika combo box jenis sudah dipilih, maka akan muncul menu-menu berdasarkan kategori yang telah dipilih. Jika sudah, di sini juga ada aksi, di mana aksi pada combo box menu, di mana jika menu sudah dipilih, maka harga dan kode menu dari menu yang dipilih akan muncul. Bisa dilihat pada if ketiga.
yang dimana TB kode menu teks itu diambil dari kode menu dari database kolom kode menu, dan TB harga itu diambil dari kolom harga. Nah, di sini kita juga mendeklarasikan, bisa di scroll ke bawah. Nah, di sini kita juga mendeklarasikan sebuah metode, di mana yaitu metode hitung total. Di sini digunakan untuk menghitung harga yang diambil dari kolom harga tadi, yang dikalikan dengan jumlah yang diinputkan pada TB jumlah beli yang diinputkan oleh kasir. Bisa di scroll bawah lagi. Nah, di sini ada metode lagi, atau aksi di text box jumlah barang, di mana di sini adalah pemanggilan dari metode hitung total, yang di mana ini berguna pada text box jumlah beli. Jika di text box jumlah beli diisi, maka otomatis muncul hasil dari sub total dari dari harga menu dikali dengan jumlah pada text box sub harga. Lalu yang bawahnya lagi itu ada aksi pada button tambah, di mana di sini digunakan untuk menambahkan menu yang telah diisikan. Nah, yang pertama tuh digunakan pengecekan apakah user sudah memilih jenis kategori terlebih dahulu. Nah, jika belum, maka akan muncul error handling. Silahkan milih menu terlebih dahulu. Jika sudah, akan melakukan pengecekan kedua untuk mengecek apakah user sudah mengisikan jumlah barang. Jika belum, akan muncul error handling, yaitu berusaha berubah message box yang bertuliskan jumlah beli harus angka atau lebih dari 0. Jika sudah, di sini nanti akan muncul deklarasi terlebih dahulu, di mana faktur didapat dari text box faktur, lalu kode didapat dari text box kode menu, lalu ada nama diambil dari combo box menu, lalu harga diambil dari text box harga, dan subtotal ini diambil dari harga dikali dengan jumlah. Lalu akan ditambahkan ke data grid view 1 dengan deklarasi yang tadi. Nah, jika sudah, di sini akan memanggil hitung grand total, ya, di mana untuk metodenya ada di bawahnya di situ, nanti akan saya jelaskan. Lalu di sini ada clear atau menghapus semua text box dan combo box agar bersih kembali dan sedia untuk diisi lagi. Nah, di sini yaitu ada sebuah metode, di mana metode ini untuk menghitung setiap menu yang ada pada data grid view. Lalu di sini ada metode untuk pemanggilan atau auto generate untuk invoice atau kode faktur, di mana di sini kita memanggil subkoneksi untuk mengecek terlebih dahulu apakah sudah terkonek atau belum. Nah, di sini adalah sebuah query-nya yang cukup panjang, dan yang di bawahnya lagi itu ada aksi pada button batal, di mana pada button batal ini digunakan untuk menghapus semua data-data yang ada pada data grid view. Nah, di sini juga ada error handling, di mana jika pada data grid view itu tidak ada data sama sekali, maka akan ada error handling berupa message box yang bertuliskan tidak ada transaksi untuk dibatalkan. Lalu jika sudah ada, akan ada konfirmasi berupa message box, yaitu apakah Anda ingin membatalkan transaksi ini. Jika yes, maka akan menghapus semua data yang ada pada transaksi. Lalu di sini ada load untuk dari form kasir sendiri, di mana di sini di sini ada aksi hapus, di mana pada aksi hapus ini digunakan untuk menghapus salah satu baris yang dipilih. Lalu di sini ada langsung di sini ada, bisa di scroll. Di sini ada hitung kembalian, di mana digunakan untuk menghitung kembalian yang didapat dari yang pertama, yaitu harga total pembelian yang didapat dari text box total harga dan payment yang telah diisikan oleh user pada text box payment, dan kembalian yang akan langsung muncul pada text box kembalian. Nah, lalu pada aksi pada text box payment di sini itu digunakan untuk jika pada text box payment diisi, maka langsung akan muncul kembalian pada text box kembalian. Nah, yang cukup panjang tersebut ada metode simpan transaksi, di mana di sini adalah sebuah metode yang berisi source code yang digunakan untuk menyimpan data-data yang ada pada data grid view ke database. Ke bawah. Nah, di sini juga ada get nama kasir, di mana pada metode atau fungsi nama kasir ini akan dimasukkan ke dalam print dokumen atau struk nanti. Ke bawahnya. Nah, di sini ada private sub print dokumen 1 atau sebuah aksi dari sebuah tools yang ada di yang ada di VS Code atau Visual Studio, yaitu print dokumen yang berisikan sebuah query yang digunakan untuk mendesain sebuah struk yang diambil dari textbox yang ada di atas, dan beberapa diambil dari database. Bisa di scroll ke bawah. Nah, di sini ada button cetak yang memiliki aksi, di mana di sini kita memanggil dua metode. Mohon maaf,
Yang pertama di sini akan ada pengecekan terlebih dahulu apakah ada data di data grid view atau tidak. Lalu jika ada, maka di sini akan memanggil dua metode, yaitu metode simpan transaksi dan list print untuk membuat struk dari data-data yang ada pada data grid view. Saya ke bawah. Nah, di sini ada aksi pada button logout, di mana di sini akan memunculkan form 1 atau form login lagi dan menghilangkan form 2 menyembunyikan. Mungkin di sini ada satu yang kelewatan, yaitu aksi pada load form 2 yang dimana digunakan untuk, nah itu, ke bawah. Nah, di sini ada uh, private sub pada form load 2, di mana di sini kita akan memanggil yaitu isi CWB jenis dan metode tampil invoice. Kenapa dipanggil pada di sini? Karena ketika kita menjalankan form 2, di sini isi CBB otomatis akan terisi untuk pilihannya dan tampil invoice ini akan terupdate setiap menyimpan atau mencetak data grid view dan menjalankannya. Mungkin bisa di next ke form 3. Nah, di sini juga seperti sama, kita mengimport sistem yang digunakan untuk menyambungkan ke database. Dan kita juga mendeklarasikan metode lagi untuk mengecek apakah terhubung dengan database. Nah, di sini ada private sub yang ada pada form 3 load yang digunakan untuk eh, memanggil database yang ada pada database yang kita gunakan agar muncul pada data grid view yang ada pada form 3. Jadi yang dipanggil pada form 3 pada data grid di form 3 ini adalah dari tabel penjualan yang menampilkan semua kolom di mana kolom no faktur sebagai no faktur, lalu ada tanggal sebagai tanggal, lalu ada username sebagai username, lalu ada total harga sebagai total harga, lalu jumlah sebagai jumlah bayar, lalu kembalian sebagai jumlah kembalian. Nah, di sini ada beberapa source code tambahan yang digunakan untuk agar format angka pada harga itu sesuai dengan format Indonesia. Lalu di bawah sendiri itu ada button klik cetak laporan, di mana jika diklik cetak laporan, maka akan muncul form 4 atau yang digunakan sebagai crystal report itu sendiri, yang menampilkan data penjualan Rinci. Nah, di situ juga ada button logout yang dimana akan memunculkan form login lagi. Nah, bedanya yang di data grid itu kan hanya penjualan aja. Jadi, tiap penjualan akan masuk ke data grid view. Sedangkan pada laporan di crystal report itu adalah detail dari setiap penjualan. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan shortcutnya. Nah, selanjutnya adalah ERD atau Entity Relationship Diagram, di mana di sini terdapat beberapa tabel, yaitu tabel kategori, tabel menu, tabel penjualan detail, tabel user, dan tabel penjualan. Nah, di sini juga ada relasi atau relationnya antara diagram, di mana yang pertama di sini ada tabel kategori dan tabel menu dengan relasi yaitu one to many. Lalu ada tabel user dan tabel penjualan dengan relasi one to many. Lalu ada tabel menu ke tabel penjualan detail dengan relasi one to many juga. Lalu ada tabel penjualan ke tabel penjualan detail yaitu one to many. Nah, di sini untuk tabel kategori itu terdapat dua atribut, di mana yang pertama itu ID kategori sebagai primary key dan yang kedua adalah nama kategori. Lalu untuk pada tabel menu di sini ada kode menu sebagai primary key, lalu ada nama menu, lalu ada ID kategori yang sebagai foreign key dari tabel kategori, lalu ada harga dan status. Lalu di sini juga ada tabel penjualan detail yang berisikan atribut yaitu ID detail sebagai primary key, lalu ada no faktur sebagai foreign key yang didapat dari tabel penjualan, lalu ada kode menu yang didapat dari tabel menu sebagai foreign key, lalu ada nama menu, lalu ada harga, jumlah, dan total. Nah, di sini juga ada tabel user, di mana username digunakan username sebagai primary key, lalu ada password, nama lengkap, role, dan status. Lalu di sini ada tabel penjualan yang memiliki 6 atribut, yaitu no faktur sebagai primary key, lalu ada tanggal, lalu username sebagai foreign key dari tabel user, lalu ada total harga, jumlah bayar, dan kembalian. Nah, kategori ini digunakan untuk menyimpan kategori dari setiap dari menu atau kategorinya aja. Nah, di sini menu ini digunakan untuk menampilkan menu. Lalu di sini ada user yang digunakan untuk menyimpan user meski itu admin atau kasir. Lalu ada tabel penjualan yang digunakan untuk menyimpan penjualan berdasarkan no faktur. Nah, pada tabel penjualan rinci, di sini setiap no faktur itu akan dipecah-pecah berdasarkan item yang dibeli. Bisa di next. Untuk kesimpulan dari desain atau UMKM yang sudah kami analisis dan kami lakukan pada EAS atau proyek akhir dari
pemrograman desktop, aplikasi kasir desktop untuk UMKM Bakso Cakmat ini berhasil dibangun menggunakan Visual Basic dengan dukungan MySQL untuk pengolahan data, menu, dan transaksi. Sistem juga dilengkapi dengan fitur auto generate nomor transaksi serta laporan penjual yang menggunakan Crystal Report sehingga pencatatan transaksi menjadi lebih akurat, efektif, efisien, dan minimalkan adanya kesalahan dibanding pencatatan manual. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.